Kalau menurut gua orang-orang Jerman yang lulusan SMA di Jerman itu lebih dewasa dibanding anak-anak SMA Indonesia gitu kayak gua. Maksudnya kayak Ada yang main TikTok nggak di sana? jadi tingkat kedewasaan seseorang tuh dinilai dari dia pakai. So di video kali ini kita bakalan ngobrolin seputar pendidikan juga. Kita bakalan ngobrolin pendidikan yang ada di Jerman. So nanti buat teman-teman juga jangan di-skip. Dan jika teman-teman belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe di sini. Dan juga ada tombol lonceng, juga kalian klik supaya nanti ada notifikasi yang langsung ke handphone kalian jika ada video-video terbaru dari Mahathir. Oke, kita langsung mulai aja ya, masuk ke dalam sesi ngobrolnya. Oke. Halo, Evan. Hai Mahathir. Waduh. Gimana kabarnya? Kabar baik, sehat. Di sana jam berapa sekarang? Jam 4 ya. 4 sore berarti di sana jam 9 malam kan. Udah Berarti 5 jam. range waktu jaraknya berapa ya kita? 9 5 jam ya, lebih cepat Indonesia. 5 jam lebih cepat. Oke. Hmm. Mungkin kita kenalan dulu sama pembicara atau tamu kita untuk di sesi podcast kali ini. Ya, halo semuanya pendengar channelnya di Mahathir. Halo, nama gue Evan Yonatan. Gue di Indonesianya asli dari Bandung. Masih ingat nggak tuh bahasa Sunda? Ya, satik mati ya salah. Iya, tapi semenjak 2014 akhir itu gue kuliah ke Jerman. Sekarang gue kuliahnya mungkin paling dekat diterjemahkan ke Indonesia tuh teknik industri ya. Semester terakhir gue sekarang kesibukannya lagi nulis tesis juga sama beberapa mata kuliah. Sambilannya ya gue punya podcast juga, nanti kita ngomong deh kapan-kapan. Nah, podcast Advan nanti buat teman-teman yang penasaran dengan dengerin podcast Advan, nanti gue kasih linknya dan gue taruh di link description teman-teman. Jadi buat teman-teman bisa dengerin karena lumayan seru. Jadi kalau misalnya di Jerman ini kan ada yang namanya penyetaraannya dulu ya, foundation-nya gitu. Jadi gue tuh baru masuk kuliah, yang beneran kuliah tuh 2016. 2016? Jadi 1 tahun ya? ya 2 tahun? 2015 tuh gue foundation atau college gitulah. Itu ada nama kegiatannya untuk dari foundation itu ada khusus dari bahasa Jermannya apa namanya? Jadi gini, waktu cerita pengalaman gue aja kali ya. Jadi Ya, boleh. gue tuh kan berarti dapat ijazah tuh 2014 Agustusan gitu ya. Jadi untuk daftar jadi nama college-nya itu kalau bahasa Jerman itu Studienkolleg. Ditulis, coba lu nanti cari aja Mahathir terus lu kasih gitu kalau lu. Nanti gue kasih di sini teman-teman ya. Iya, tulisannya. Terus jadinya 2014 itu Agustus gue baru bisa daftar ke Studienkolleg. Daftarnya tuh kayak online gitu. Terus kirim-kirim dokumennya harus ke Jerman langsung. Tapi mereka waktu itu minta ijazah yang dilegalisir gitu. Jadi gue sebelum dapat ijazah belum bisa daftar gitu. Iya. Jadi prosesnya itu lumayan lama. Jadi gue November 2014 gue baru ke Jerman. Karena setelah daftar student college-nya, terus gue harus daftar visanya, ya kan? Terus udah gitu persiapan dan segala macam. 2014 November baru ke sini. Nah, udah gitu mereka itu student college itu 1 tahun tuh ada 2 gelombang penerimaan. Ada yang Januari Februari atau Agustus September. Itu setiap student college satu Jerman tuh beda-beda tuh. Jadi ada yang range-nya pokoknya Januari sampai Februari lah gitu.
Nah, Oh, jadi oke. gue baru nyampe Jerman itu November Desember, itu gue pembiasaan dulu lah, terus sambil les bahasa Jerman lagi di sini. Mhm. Nah, Januari gue baru masuk college-nya. Oke. Jadi college-nya tuh full 1 tahun dari Januari sampai Desember. Nah, sementara kalau penerimaan universitas di Jerman itu biasanya Maret April atau September Oktober gitu. Oke. Nah, Jadi gue dari lulus student college sampai masuk ke universitas, gue punya waktu free 3 bulan. Nah, 3 bulan itu ya gue daftar-daftar ke universitasnya gitu. mmm, Um, oh iya, oh iya, di ujung student college itu ada tes akhir kayak ujian nasionalnya gitu. mhm. Dan nilai itu tuh menentukan banget nilai akhir lu tuh berapa gitu. Nah, nilai akhir lu ini yang lu pakai untuk daftar ke universitas-universitas. Jadi nggak ada yang istilahnya SBMPTN gitu, nggak ada kalau di Oh, sini. nggak ada di Jadi sini ya? kalau masuk universitas cuma pure dari ininya doang, lihat nilai aja gitu. Mmm, Mm-mm. oke oke. Jadi intinya semakin bagus nilainya selama di student Gimana? college, Mhm. semakin besar kemungkinannya keterima di mana-mana gitu. Mana-mana. Oke. Daftar aja sebanyak mungkin gitu. Mhm. Yang penting dapat dulu si student Mhm. college-nya ini, udah gitu terserah ada yang dapat yang mana, pokoknya yang dapat udah gitu baru kan kalau udah masuk student college baru bisa mikirin nanti mau kuliahnya Di kuliah mana? di mana gitu. Oke. Jadi kadang kita dapat student college di kota-kota yang kita juga nggak tahu, nggak pernah kenal, atau bahkan di desa juga gitu. Jadi Oh, ada ya? ada sih, jadi lucu sih ceritanya kayak gitu-gitu. Tapi biasanya kita cari aman aja karena ada waktunya ya. Jadi pas pertama kali nyampe Jerman, dalam waktu 2 tahun tuh, lu harus udah masuk universitas, gitu. Mmm. Jadi kalau terlalu milih-milih student college-nya, nanti takutnya udah dapet nih, tapi gue nggak suka kotanya, atau desa banget Iya gitu. iya. Ya, kalau ditolak, ternyata semester depan nggak dapet, lu bisa Telat juga dipulangin ya gitu. masuknya ya? Ngoror lagi Udah jadi. selain telat, bisa aja visa lu nggak diperpanjang, jadi lu harus pulang gitu. Oke. Lumayan riskan. Wah, jadi seperti teman-teman untuk, apa ya, pra awal gimana kita harus masuk untuk mencoba mendaftar ke beberapa kampus yang ada di Jerman. Jadi perlu itu bentuknya nanti skor nilainya kita bilang seperti sertifikat ya jatuhnya ya? Iya, kayak ijazah lagi sih. Oh, kayak ijazahnya lagi ya? Iya, Oke, jadi seperti itu teman-teman. gitu. Berarti kalau untuk sudah masuk 2016, sekarang 2020 udah 17 Tahun ke tahun ya? tahun keempat. Iya, Tahun tahun keempat keempat. ya? Ya normal lah orang di Indo juga S1 juga 4. Itu nanti gelarnya apa? Kalau untuk B kamu? BEng kalau gua Bachelor of Engineering. Ada Oh, yang BE. Ya, ya, ya. ada yang BSc itu Bachelor of Science. Kalau misalnya yang ekonomi atau apa itu BA ya, Bachelor of Hmm, Arts gitu. oke.